Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastansuruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik kenikmatan duniawi ataupun kenikmatan ukhrawi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nikmat diutusnya kepada kita semua. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai mana kemarin? Fadzakir in nafa'atiz zikra. Kita kemarin sudah sebutkan in asyartiyah atau in makna qad atau in bimakna ma, bimakna ma. In bimakna syartiyah, nasihatilah selama nasihat itu memberikan manfaat, atau nasihatilah selama nasihatmu itu memberi manfaat atau orang bisa mengambil manfaat darinya atau tidak, maka berlaku perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna asyartiyah. Kemudian qad tahqiq, bahwasanya nasihatilah karena nasihat itu sungguh telah nyata manfaatnya. Itu maksudnya, nasihatilah karena sungguh nasihat itu telah memberikan bukti nyata pada orang lain. Kemudian nasihatilah apa saja, nasihatilah kebaikan mereka, tentang kebaikan terhadap manusia, kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Sayazakkaru may yakhsha, yang bisa mengambil manfaat dari nasihat itu adalah siapa? Man yakhsha, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya nasihat yang banyaknya yang kita dengar untayan nasihat dari berbagai macam kalangan dan tingkatan pendidikan orang, berbagai macam umur, orang tua atau sepadan dengan kita. Nah, tetapi ingat bahwa yang bisa mengambil manfaat dari nasihat itu, entah nasihatnya itu berasal dari doktor, berasal dari S1, S2, S3, profesor dan seterusnya, yang masih muda atau yang sudah tua, yang sudah beruban dan seterusnya, yang bisa mengambil manfaat dari nasihat semua itu adalah siapa? Man yakhshaha, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengambil manfaat dari nasihat, yang kandungan nasihat itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diperintahkan saja untuk memberi nasihat, dan itu bagian daripada ibadah. Karena tugas manusia itu adalah beribadah kepada Allah, bukan sekedar salat, puasa, haji, enggak. Tapi ibadah itu sengaja Allah Subhanahu wa taala membermacam-macamkan ibadah, karena kita tidak tahu apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita masuk dalam surga, kita tidak tahu dari amalan mana yang membuat kita masuk surga. Banyak di antaranya siapa? Di kalangan sahabat, Bilal bin Rabah, ditanya, amalan apa yang paling engkau lakoni, yang paling engkau anggap paling penting, yang paling engkau paling anggap paling berbobot dalam dirimu? Tidak ada, wahai Rasulullah. Tidak ada, kecuali dia anggap enteng pahalanya, ibadahnya, dia salat 2 rakaat setiap selesai wudu, setiap selesai wudu, atau dikatakan salat sunnah wudu. Itu saja. Terus bagaimana? Apa hasilnya? Suara sendalnya lebih dulu masuk surga daripada orangnya. Suara sendalnya lebih duluan daripada orangnya, yaitu Bilal radhiyallahu taala anhu.
Dan ini hikmah kenapa banyak sekali syariat. Seorang mukmin tidak pantas untuk mengeluh. Tidak pantas untuk mengeluh. Belum saja beramal sudah mengeluhkan apa syariat Allah. Ada syariat tidak boleh memandang yang haram, tidak boleh makan yang haram, tidak boleh. Semuanya diatur. Perbedaan manusia dengan binatang ada dalam aturan. Ada dalam aturan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang bisa dilarang. Dikatakan dalam Al-Qur'an baik ulin nuha. Ulin nuha. Kenapa ulin nuha? Dikatakan bahwa dia adalah orang yang punya akal. Nuha dalam bahasa Arab nahyun, larangan artinya. Berarti maknanya adalah apa? Yang bisa dilarang itu adalah orang yang berakal. Yang tidak bisa dilarang itu adalah yang tidak apa? Adalah orang yang tidak berakal. Dilarang haram. Anda ini halal, ini kata kakek saya begini. Ini kata ustadz saya begini. Padahal nyata Al-Qur'annya, nyata hadisnya. Nah, maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Namun ibadah itu bukan hanya salat, bukan hanya sujud, bukan hanya ruku. Bukan hanya sujud dan bukan hanya ruku. Nah, maka kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, sayazakkaru man yakhsha, yang bisa mengambil faedah, yang bisa menjadikan ibrah, yang bisa mengambil pelajaran dari sebuah nasihat itu adalah siapa? Adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Kita disuruh tadi, fazakir in nafa'atiz zikra. Fazakir in nafa'atiz zikra. Nasihatilah. Serulah manusia karena nasihat itu memberikan manfaat. Apa yang mau dinasihati? Fazakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Nasihatilah orang, ajarlah orang untuk dekat dengan Al-Qur'an. Ajarlah orang untuk senang dengan Al-Qur'an. Ajaklah orang untuk apa? Untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ajarlah orang supaya bahagia dan sengsaranya berada di atas Al-Qur'an. Berada di atas Al-Qur'an. Man yakhafu wa'id. Siapa yang bisa berquran itu? Man yakhafu wa'id. Yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari Al-Qur'an. Wa yatajannabuha al-ashqa, dan yang kebalikannya, yang jauh dari nasihat, yang jauh dari Al-Qur'an, berat baginya untuk berquran. Sulit untuk berkorban untuk Al-Qur'an, sulit untuk mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarganya walaupun beberapa saat saja, sulit untuk mengorbankan hartanya dalam rangka ber-Al-Qur'an. Siapa cirinya itu? Al-ashqa. Al-ashqa, dia adalah orang yang sengsara. Dia adalah orang yang sengsara. Wa yatajannabuhal ashqa. Sungguh nasihat itu akan dijauhi sama orang yang sengsara, orang yang gersang hatinya, tidak lapang hatinya, tidak lapang hatinya. Kata beliau di sini, fa yatajannabuha az-zikra, dan akan dijauhi nasihat tersebut. Anta bitarkiha yatrukuha, ditinggalkan betul-betulan, janiban, dia dikesampingkan nasihat itu. Nah, la yaltafitu ilaiha, tidak pernah matanya melirik nasihat. Sekarang seluruh media di mana kita beramal, di mana kita bermuamalah, di mana kita berhidup, di sana ada saja nasihat yang dilantungkan, ada saja nasihat yang disuruhkan di masjid-masjid, di dalam rumah ada TV kita, ada HP kita dibawa di kantong, semua nasihat. Makanya seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, itu saja kemungkinannya ada dua. Entah dia menjadi hujjatun lana atau hujjatun alaina. Entah dia menjadi sebab kita dengan dapat pertolongan dari Allah, atau justru itu akan menjadi sebab kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala.
banyaknya channel-channel TV di TV kita, di rumah-rumah kita. Itu apa? Tapi berapa orang yang bisa mengambil faedah darinya? Berapa orang yang bisa memetik nasihat dari TV tersebut, siaran tersebut? Banyak. Alhamdulillah, TV Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak. TV Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak di sana. Untuk bisa memahami Islam dengan baik, mulai dari sana bisa diperoleh, bisa memperbaiki diri melalui di sana. Saya dulu pernah lihat ada orang begitu, saya ajarin ngaji di rumahnya. Dulunya orangnya hidupnya 2 orang bersaudara, glamor, hidupnya glamor, glamor. Pokoknya apa yang dia mau dia lakukan. Semuanya serba ada, uang ada, rumah ada, apa saja. Tapi subhanallah, ternyata ada hidayah yang menyapanya. Melalui apa? Melalui TV. TV. Kadang saya datang, mungkin dia malu-malu. Kadang saya datang untuk mengajarinya, itu pada saat apa? Mereka lagi duduk-duduk bersaudara, padahal ini sudah masing-masing sudah punya suami. Duduk-duduk di dalam rumah, nonton itu TV. Oh, Ustadz Fulan. Dia nonton. Pada saat Assalamualaikum, dia matikan. Saya lihat dia orangnya malu-malu. Orangnya masih malu-malu karena memang baru hijrah orangnya. Baru hijrah. Dia mau belajar, sudah punya anak, bahkan anaknya lebih tinggi bacaan Iqra-nya daripada bapaknya. Anaknya sendiri pada saat saya ajarin bapaknya dengan ibunya, diolokin bapaknya, diolokin ibunya. Ibu saya, bapak saya masih Iqra 2. Dia sudah Iqra 3, 4, 6. Begitu. Hingga pada saat itu banyak yang mau ikut belajar. Tapi ini orang yang punya i'tikad. Kemauan yang tinggi untuk mempelajari agama, untuk mempelajari syariat. Dia rela membayar orang datangkan ustaz, daripada tidak bisa-bisa gara-gara malu dalam ikut pengajian di masjid. Mending datangkan orang. Itu usahanya dia. Malu-malu datang ke masjid sama-sama, belajar Iqra di masjid. Ternyata ini orangnya ini. Oh, takut dikasih begitu sama orang tetangganya. Kalau tidak malu-malu, banyak caranya. Datangkan saja orang, sebagaimana para ulama juga demikian yang dia lakukan. Dia datangkan guru, kemudian apa? Kemudian anaknya disuruh diajarin, dan seterusnya. Itu belajar mereka melalui hidayah. Mereka memperoleh hidayah dari fasilitas yang mereka peroleh. Kita itu orang kaya, kita sudah miskin, sudah miskin, tidak mau lagi tersentuh dengan hidayah. Apa yang mau diharapkan? Dunia menderita, di akhirat Allahu a'lam. Kalau orang kaya itu, anggaplah mereka, seandainya mereka tidak dapat hidayah, artinya tidak berada di atas petunjuk. Dunia mereka miliki, artinya mereka sudah senang, lebih senang kehidupannya daripada kita secara duniawi. Tapi kalau sudah orang kaya kemudian dapat hidayah, nikmat, dua nikmatnya, dua nikmat yang dia peroleh. Nikmat sebelum dia mati, sebelum dia dapatkan nikmat berikutnya. Tapi kalau sudah miskin kemudian tidak mau tersentuh dengan hidayah, itu kuadrat kecelakaannya. Kuadrat celakanya. Di dunia menderita hidupnya, di akhirat pun wallahu alam, tidak tahu. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan akan dijauhi sama orang, nasihat itu akan dijauhi sama siapa? Orang yang gersang hatinya, orang yang sengsara hidupnya. Sengsara hidupnya bukan berarti dia tidak punya uang. Sengsara hidupnya bukan berarti dia tidak punya harta, tetapi dia adalah orang yang senantiasa pikirannya dunia yang tidak pernah ada habis-habisnya. Pikirannya orang yang mengharapkan satu sumber saja daripada rezeki. Satu sumber saja, mengandalkan daripada usahanya, tetapi tidak pernah mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezekinya. Tidak pernah mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kebahagiaannya.
tidak pernah mengandalkan Allah dalam hal bagaimana rumah tangganya baik, itu adalah orang yang sengsara. Orang yang sengsara. Allah itu orang mukmin kekuatannya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kebahagiaannya datangnya dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala apa dibilang? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kesulitan yang dihadapi orang mukmin dalam hidupnya itu ada untuk memecahkan masalahnya, ada jalan keluarnya. Kekurangan dalam hal harta yang dirasakan oleh orang mukmin itu sumbernya tak diduga-duga. Makanya orang ini kita pahami bahwa apa? Orang yang jauh dari Allah itu biasanya mengandalkan rezekinya dari usahanya, dari pemikirannya, dari followernya, dari orang yang senang dengan dia, dari kenalannya. Itu anggapan bahwa mereka adalah sumber rezekinya. Pemikiran siapa itu? Materialis. Tapi pemikiran orang mukmin enggak. Rezeki itu bukan karena siapa? Karena kenalan. Rezeki itu bukan karena pelanggan. Rezeki itu bukan karena kehebatan untuk memikirkan dalam pemikirannya dalam perdagangan, tidak. Tapi terkadang rezekinya orang beriman itu di luar daripada nalarnya. Itu rezekinya orang mukmin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan ini perbedaan antara orang yang sempit hatinya daripada orang-orang mukmin. Orang mukmin bentuk kesempitannya adalah makhluk. Dia mengandalkan makhluk. Dia menyandarkan seluruh kebutuhannya ada pada dirinya. Padahal kita ini diperintahkan untuk bertawakal, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih berpotensi untuk bisa memiliki kemampuan dalam hal harta? Orang yang sudah pasti sumber rezekinya atau orang yang tidak punya tidak pasti sumber rezekinya? Tidak, yang pasti itu bagi orang yang kali-kalinya duniawi. Tapi kalau orang mukmin itu tidak ditahu dari mana arah sumbernya, dari depan, dari belakang, dari sini dan seterusnya. Kalau orang yang pasti dia akan andalkan bahwa rezekinya itu dari akalnya, pemikirannya, kekuatannya. Itu saja. Tatkala dia sakit apa jadinya? Menganggap dunia ini mau pecah ini. Begitu ketika orang mengandalkan makhluk. Tatkala dia menyandarkan pada dirinya, kena kanker otak, apa jadinya? Tidak bisa lagi berpikir tentang bisnisnya. Tetapi ketika seorang mukmin itu menyandarkan rezekinya ada sama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memutuskan rezekinya kecuali dia sudah mati. Maka itulah yang lebih berpeluang. Orang yang berpeluang. Walaupun demikian bahwa rezeki tatkala seseorang mau dipilih, mana yang dipilih seseorang dalam hal rezeki yang jelas sumbernya atau yang tidak jelas sumbernya, maka manusia akan memilih itu. Perhatikan, para ulama menyebutkan mana yang lebih kira-kira potensi untuk bisa kaya, jadi PNS atau jadi pedagang. Jadi pedagang. Kalau PNS yang membuat mereka kaya adalah utang. PNS itu sudah tentu gajinya, ya enggak? PNS. Tapi kalau pedagang belum tentu gajinya. Tapi peluang untuk bisa bangkit lebih besar. Peluang untuk bisa bangkit lebih besar daripada seorang yang gajinya sudah ditentukan. Peluang untuk bisa bangkit di sana. Makanya tijarah, penghasilan sumber rezeki seseorang yang paling banyak itu ada dalam perdagangan. Ada dalam perdagangan, bukan pada profesi yang ada. Karena kalau profesi itu tetap gajinya, gajinya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin. Tidak sebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa ya orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah profesi yang tetap gajinya? Enggak. Tapi Allah menyebutkan bahwa seluruh kehidupan manusia ini hakikatnya adalah sedang berdagang dengan Allah. Sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi dari perdagangan itu? Bisa untung dan bisa rugi. Kapan bisa untung? Saat kita memahami dunia perdagangan. Kapan bisa rugi? Saat kita tidak memahami dunia perdagangan. Dipahami? Maka demikian juga akhirat, kehidupan kita di dunia ini. Kapan kita bisa memperoleh pahala yang banyak? Saat kita memahami ilmu ibadah yang kita lakukan. Saat kita bisa mengilmui sebuah ibadah yang kita lakukan, maka di sana akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita tidak memahami sebuah ibadah yang kita lakukan, boleh jadi pahala yang kita harapkan ternyata kerugian yang kita tuai. Sebagaimana orang-orang yang melakukan hal-hal atau ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Mereka orang yang menjauhi nasihat. Apa nanti hasilnya? Yasla an-nar al-kubra. Mereka masuk neraka yang menyala-nyala, neraka yang besar, neraka yang besar. Nah, disebutkan narul kubra, dia adalah neraka yang ada di akhirat. Neraka bagaimanapun besarnya api di dunia ini, maka dia tetap saja disebut sebagai api yang kecil. Karena tingkat panasnya demikian. Tingkat panasnya demikian. Adapun di akhirat kelak, maka itulah yang disebut dengan narul kubra. Sayasla naral alladhi yasla naral kubra, yang mereka itu masuk dalam neraka. Nah, summa la yamutu fiha wa la yahya. Bagaimana keadaan orang yang masuk di dalam neraka? La yamutu wa la yahya. Tidak hidup dan tidak juga mati. Tidak hidup dan juga tidak mati. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala menyebutkan bahwa nyawa mereka berada di sini, di kerongkongannya. Nyawa mereka, orang yang ada di dalam neraka, bukan berada di dalam jantung, tetapi berada di atas, di kerongkongan mereka. Bagaimana keadaan orang yang seperti itu? Menderita sekali. Kalau orang ditabrak mobil langsung mati seplek, itu masih mending daripada setengah mati. Daripada setengah mati. Nah, keadaan orang yang ada di dalam neraka demikian, saking menderitanya. Perhatikan saja orang yang ada lagi sakarat, sekedar nyawa saja sampai di kerongkongan itu sudah menderita penderitaan yang luar biasa. Ditambah lagi panasnya api dan siksaan, maka itu penderitaan di atas penderitaan. Nah, summa la yamutu fiha wa la yahya. La yamut, mereka tidak meninggal, dengannya meninggalnya itu fayastarihu minha. Yang membuat dengan meninggalnya seorang itu bisa istirahat dari kepenatan dunia, bisa istirahat dari sulitnya kejamnya siksaan neraka, atau wala yahya, dan mereka juga tidak hidup yang tentram, aman, tidak, tapi dia berada di antara keduanya. Itu orang yang ada di dalam neraka. Qad aflaha man tazakka, maka sungguh telah beruntung siapa dia? Man tazakka, orang yang sudah mensucikan dirinya, mensucikan dari kesyirikan dengan keimanan, mensucikan dirinya dari kesyirikan dan menggantikannya dengan keimanan, mensucikan dirinya dari kemaksiatan dengan mengganti amalan saleh, mensucikan dirinya dari penyakit hati dengan mengganti kelapangan hati.
Ayat. Qad aflaha man tazakka. Ayat. Sungguh telah beruntung orang yang apa? Orang yang telah mensucikan dirinya. Sebagian ulama menyebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang telah berzakat. Zakat apa ini? Zakat harta, bukan zakat fitrah. Zakat harta. Itu saja kita tidak tahu. Banyak di antara saudara kita, tetangga kita tidak tahu ini sudah dikeluarkan zakat hartanya atau tidak. Ratusan juta dalam ATM-nya tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Padahal yang semua zakat yang dibicarakan tentang zakat dalam Al-Quran itu bukan zakat fitrah, tetapi zakat harta. Apa dia? Apa balasan orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya? Dia akan disetrika. Disetrika apanya? Disetrika belakangnya. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah, baru kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian usahakan di dunia, sehingga kalian tidak mengeluarkan zakatnya. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya. Kenapa kalau mensucikan diri tapi zakat yang dimaksud? Bukankah harta yang kita usahakan itu kita konsumsi? Sehingga harta yang kita konsumsi namun belum dikeluarkan zakatnya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun min haramin illa fannaru aula biha. Tidaklah seseorang memakan, mengkonsumsi suatu makanan yang haram kecuali neraka adalah bagiannya. Neraka adalah bagiannya. Berarti orang yang tidak mengeluarkan zakatnya kemudian dia konsumsi saja hartanya, maka itu apa? Maka itu hakikatnya dia memakan yang haram, memakan yang haram, karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Nggak usahlah berbicara, para ulama membicarakan bahwa hendaknya orang yang mengeluarkan zakat jangan beranggapan dia telah berbuat baik, karena hakikat daripada harta zakat yang diberikan kepada orang lain itu bukan haknya. Itu bukan haknya. Maka jangan menganggap dirinya berbuat baik kepada orang tatkala mengeluarkan zakat, karena itu memang bukan hak antum. Tapi itu adalah hak orang itu. Kita hanya mengembalikan kepada orang tersebut. Ya mirip-mirip kita meminjam barang orang lain, kita mengembalikannya. Apakah kita menganggap bahwa saya sudah berbuat, saya sudah bersedekah sama dia? Tidak usahlah beranggap baik. Minimal kita mengeluarkan saja zakat. Ketika kita apa? Ketika harta kita mencukupi untuk dikeluarkan zakatnya. Namun para ulama atau banyak ulama menyebutkan di sini qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan keimanan. Keimanan semuanya mencakup, mau zakat, mau maksiat, mau yang dimaksud dalam ayat ini entah seorang mensucikan dirinya dengan mengeluarkan zakat hartanya, mensucikan dirinya dengan meninggalkan maksiat, maka masuk semuanya di dalamnya. Aku semua termasuk di dalamnya seluruh amalan-amalan kebaikan. Wa zakara asma rabbih fa shalla. Tidak sekedar bertauhid, tidak sekedar meyakini, tidak sekedar beriman kepada Allah, tidak sekedar mengakui bahwa Allah adalah Tuhanku, tetapi wa zakara asma rabbih, tetapi dia menyebut nama Tuhannya. Apa maksudnya? Berzikir kepada Allah, beramal amalan yang lain selain daripada keimanan. Selain daripada keimanan, karena rahmat Allah akan diperoleh melalui amalan yang kita lakukan, amalan ibadah yang kita lakukan. Tidak bisa kita memperoleh rahmat Allah kecuali dengan beramal. Tidak bisa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dia mengagungkan Rabbnya.
Fasalla, yani fasalla salawatul khams. Di sini disebutkan wa zakara asma rabbih fasalla mukabbiran. Dia bertakbir dalam salatnya. Allahu akbar. Kemudian fasalla, lalu kemudian salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala setelah syahadat yang paling agung, yaitu salat. Yaitu salat 5 waktu. Wazalika min umuril akhirah wa kuffaru Makkah mu'riduna anha. Yang semua itu adalah apa? Min umuril akhirah, perkara-perkara akhirat. Nah, yang kemudian orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, kafir Makkah, orang-orang kafir Makkah berpaling dari salat itu. Berpaling dari salat. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan apa? Mengutamakan dunia. Tinggalkan salat. Tinggalkan salat karena kesibukan di kebun. Tinggalkan salat karena kesibukan dengan jabatan. Tinggalkan salat karena kesibukan dalam bisnisnya. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik daripada dan lebih kekal. Akhirat maksudnya surga itu lebih kekal, lebih baik daripada dunia. Dunia tidak lebih daripada apa? Tidak lebih daripada 2 rakaat sebelum salat subuh. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah orang yang paling kaya. Orang yang mampu salat sunnah sebelum salat subuh. Belum lagi salat subuhnya. Belum lagi salat subuhnya. Ini baru salat sunat. Sudah dikatakan apa? Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat sunnah subuh. Sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia semuanya ada. Itulah yang membuat apa? Membuat orang lalai dari akhirat. Tetapi bagaimanapun harganya dunia ini di hadapan orang-orang yang pengejar dunia, pencari dunia, maka dia tidak akan sama harganya dengan orang yang mampu melakukan apa? 2 rakaat salat subuh sebelum salat subuh. Inna haza, sesungguhnya keuntungan, maksudnya inna haza lafis suhufil ula. Sesungguhnya keuntungan yang diperoleh dari orang yang telah mensucikan dirinya, lafis suhufil ula, sudah disebut-sebut dari kitab-kitab sucinya orang-orang umat-umat sebelum datangnya umat Islam. Sudah disebut-sebut. Iflahu man tazakka, yaitu beruntungnya orang yang mensucikan dirinya dengan keimanan, mensucikan dirinya dengan meninggalkan maksiat, mensucikan dirinya dari melakukan zakat dan seterusnya. Wa qaulul akhirati khaira, dan juga tentang akhirat lebih baik daripada dunia, itu sudah disebut dari dulu nasihat itu. Ada lafis suhufil ula, sudah ada dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suhufi Ibrahim, yang mana suhuf Ibrahim adalah, beliau disebutkan di sini asyara suhuf. Berapa? 10 suhuf, 10 kitab. Li Ibrahim wa Taurah. Wa Tauratu li Musa. Yang mana suhuf itu disebut sebagai apa? Kitabnya Nabi Ibrahim, dan Taurat untuk Musa alaihi salam. Nah, man yaqra Khalil
اقرأ شيخ أنت هو الذي يبدأ دائما. فضل أنت اقرأ. سورة الغاشية مكية 26 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال أتاك حديث الغاشية القيامة لأنها تغشى الخلائق بأحوالها وجوه يومئذ أكبر بها عن الذوات في موضعين خاشعة ذليلة عاملة ناصبة ذات نصب وتعب نعم. وتعب بسلاسل. بس بالسلاسل. نعم. بالسلاسل والأغلال. تصلى بضم التاء. تصلى. نعم. نارا حامية تسقى من عين آنية شديدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع هو نوع من الشوك لا ترعاه لا بدر لخبثه لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة حسنة لسعيها في الدنيا بالطاعة راضية في الآخرة لما رأت ثوابه. نعم. فضل. خلاص. يعني قال هنا سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. Al-Ghasyiyah di antara nama-nama hari kiamat. Al-Ghasyiyah. Kenapa Al-Ghasyiyah disebut hari kiamat? Atau hari kiamat itu disebut, kenapa hari kiamat itu disebut Al-Ghasyiyah? Li'an, kalimat di sini li'annaha taghshal khalaiqa bi ahwaliha. Karena membuat orang teler. Rasa takut yang begitu tinggi saat hari kiamat. Taghsha, membuat orang pingsan, membuat orang pingsan. Bahwasanya apa? Tadi saya ulang bahwa hari kiamat disebut Al-Ghasyiyah dikarenakan membuat orang pingsan, bingung. Semua tidak ada orang ngantuk, tidak ada orang tenang-tenang tatkala datang hari kiamat. Bayangkan saja sampai orang hamil langsung melahirkan, anak bayi langsung putih rambutnya. Memikirkan apa? Memikirkan tentang musibah yang sangat besar, tentang ketakutan yang mencekam saat kiamat itu datang. Tadi disebutkan apa? Bayi saja yang baru lahir langsung beruban. Kalau antum baca Syama'il Muhammadiyah, antum baca apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 lembaran. 20 lembar rambutnya yang beruban hingga dia meninggal. Apa yang membuat dia beruban Rasulullah SAW? Dia tidak pernah memikirkan tentang akhirat. Apa tentang dunia? Yang dipikirkan adalah disebutkan al-waqi'ah, yang disebutkan al-qamar, yang disebutkan adalah al-infitar. Al-infitar dan surah-surah lainnya dalam riwayat yang lain dalam Syama'il Muhammadiyah. Itu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya beruban. Namun kita ini yang membuat beruban rambutnya manusia adalah apa dia? Dunia. Memikirkan apa yang saya mau makan besoknya.
Itu yang membuat beruban. Makanya Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Kenapa bisa rugi? Karena dia memikirkan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat di akhirat nanti. Dia pikir innal insana lafi khusrin, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Nah, wujuhu yawma idzin, kalimat hal maknanya beliau di sini sebutkan apa? Qad, artinya telah datang, tentang kabar, berita tentang apa? Hari kiamat. Nah, hari kiamat. Nah, bagaimana di hari kiamat itu? Li'annaha taghshal khalaiq, membuat manusia itu pingsan. Bi ahwaliha, dikarenakan ketakutan yang begitu banyak besar. Wujuhu yawma idzin khasyiah, di mana wajah-wajah manusia saat itu, saat datangnya hari kiamat, khasyiah, tunduk begini, tunduk, tidak ada yang berani angkat kepalanya begitu, tidak ada yang berani mengangkat begini, tidak, semuanya tunduk, pandangannya redup, menunjukkan bahwa mereka takut, menunjukkan bahwa mereka takut. Amilatun nasibah. Nah, amilatun nasibah, yang semua manusia saat itu merasakan apa? Kelelahan, capek. Perhatikan saja orang yang lelah, wajahnya kusam. Wajahnya kusam. Bagaimanapun dia berusaha cerah di hadapan orang, maka apa? Tetap saja nampak kelelahan itu apabila hati yang diserang. Apabila hati yang diserang oleh kelelahan, maka akan tampak di wajah seseorang. Amilatun nasibah bisalasil wal aglal, dengan apa? Salasil. Apa salasil? Rantai besi. Wal aglal sama. Wal aglal adalah besi, yang besi apa? Besar-besar begitu. Yang biasa orang diikat kakinya semilian jalan besar begitu, yang biji-biji besi besar. Itu namanya aglal. Nah, tasla naran hamiyah. Di sini beliau sebutkan tusla naran. Qiraah lain. Qiraah siapa? Amr. Qiraahnya Amr. Adapun di sini qiraah Asim. Nah, tasla naran, dimasukkan di dalam api yang menyala-nyala, hamiyah. Tusqa min ainin aniyah, yang mana mereka itu diberi minum min ainin aniyah, dari air yang sangat panas, dari air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari', mereka tidak punya makanan kecuali makanan itu berduri, yang apabila seseorang memakannya atau meminumnya, rontok semua isi seseorang, jantungnya, perutnya dan seterusnya, hancur semuanya. Nah, la yusmin wa la yughni min ju'. Yang mana makanan tersebut la tar'ahu dabbatun li khubsih, yang tidak bisa binatang pun tidak mau memakannya. Binatang pun tidak mau memakannya makanan tersebut. Kenapa? Karena saking buruknya. Antum lihat unta makan daun, biasa daun yang berduri, tapi ini berduri juga, cuma tidak mau dimakan karena saking jeleknya makanan tersebut. Nah, la yusminu wa la yughni min ju', yang mana makanan tersebut tidak membuat kita kenyang dan juga tidak membuat hilang lapar kita. La yusminu wa la yughni min ju', apa dia? Tidak membuat kita gemuk,
tidak membuat lapar kita hilang gara-gara dimakan makanan tersebut. Sebagian ulama menyebutkan apa? Ya, termasuk di dunia ini dia adalah rokok. Apa dia? La yusminu wal ayubni min ju'. Tidak ada orang bisa gemuk gara-gara rokok. Tidak ada juga orang bisa kenyang gara-gara rokok. Tapi semuanya itu hanya terbangun di atas apa ya, insting. Sehingga sebagian orang mengatakan saya lebih baik merokok daripada lebih baik tidak makan seharian daripada tidak merokok dalam seharian. Padahal ayatnya apa dibilang? La yusminu wa la yughni min ju'. Dia tidak disebutkan rokok. Tetapi adakah orang manusia tercerdas di zaman ini atau zaman sebelumnya yang mengatakan bahwa rokok dapat memberi vitamin bagi manusia? Rokok dapat menghilangkan kelaparan? Tidak ada. Semuanya mengatakan bahwa rokok itu mendatangkan penyakit bagi orang tersebut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.